Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyadana Syaidara Supriyadi dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang rahmat Islam bagi Nusantara. Jadi, sejarah Islam di Nusantara ini pertama kali masuk ke Nusantara ini melalui perdagangan dan penyebaran agama oleh pedagang Arab dan pedagang India sekitar abad ke-7 hingga ke abad ke-13. Proses ini kemudian terus berlanjut melalui kontak budaya, perdagangan, pernikahan, dan penguasa-penguasa lokal yang memeluk Islam. Jadi ada 3 teori masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua adalah teori Persia, dan yang ketiga adalah teori Arab. Teori Gujarat ini beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaan dibawa oleh pedagang dari wilayah Gujarat atau dari India. Nah, pedagang ini berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Perdagangan ini melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Nah, yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia ini didukung oleh Husain Jajaningrat dan Umar Amir Husain. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat atau dari India. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Nah, yang ketiga adalah teori Arab. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya ini adalah teori Arab. Teori Arab ini didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Van Leur. Dalam teori Arab ini dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Nah, yang selanjutnya adalah strategi dakwah. Yang pertama adalah strategi perdagangan. Indonesia termasuk dalam jalur perdagangan internasional pada abad ke-7 Masehi hingga ke-16 Masehi. Sehingga para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India turut berdatangan untuk berniaga. Selain berdagang, mereka turut menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat yang waktu itu masih menganut agama Hindu dan juga Buddha. Nah, yang kedua adalah strategi perkawinan. Para pedagang muslim yang singgah kemudian banyak yang menetap di Indonesia, sehingga dari mereka ada yang menikah dengan putri bangsawan dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Nah, yang ketiga adalah strategi pendidikan. Setelah banyaknya pengikut Islam di Indonesia, para pendakwah membangun pondok pesantren dan masjid-masjid yang mana digunakan sebagai tempat berkumpul untuk belajar syariat Islam dan pembinaan calon ulama. Nah, yang keempat adalah strategi kesenian dan kebudayaan. Cara ini dilakukan oleh Wali Songo ketika menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Mereka menjadikan pertunjukan seni dan budaya bernuansa alami dan juga Islami sehingga masyarakat menyukainya dan tertarik untuk masuk ke agama Islam. Nah, yang terakhir adalah perkembangan wilayah. Yang pertama itu di Sumatera. Penyebaran Islam di Sumatera ini dilakukan oleh saudagar dari Arab. Mereka berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Fansur yang terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Nah, yang kedua adalah di Kalimantan. Pertama, jadi sebenarnya di Kalimantan ini ada 3 jalur. Yang pertama itu melalui Malaka yang dikenal sebagai Kesultanan Islam setelah Perlak dan Pasai. Nah, yang kedua, Islam datang dan disebarkan oleh para mubalik dari tanah Jawa. Ekspedisi dakwah ke Kalimantan ini mencapai puncaknya saat Kerajaan Demak berdiri. Nah, lalu ada juga di Pulau Jawa. Perkembangan Islam di Pulau Jawa ini memiliki kemajuan pesat yang signifikan. Hal ini karena adanya peranan Wali Songo. Wali Songo terdiri atas 9 orang yang terdiri dari Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muka, dan juga Sunan Gunung Jati. Wali Songo ini melakukan penyebaran ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Strategi dakwah dari ke-9 wali ini dalam menyebarkan ajaran Islam juga berbeda-beda. Salah satunya itu ada dari seni yang kita bahas tadi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.